sehingga sangat tebal. Dan kalau tidak hati-hati, baik. Ya, selamat malam shalom semuanya. Dari Persuki Chapter Tangerang. Entah, itu sudah lama, tapi kayaknya belum lama 2022 saya lihat agendanya ada ya. Ini bukan di sini ya? Enggak tahu sih. Oh iya. Oh ya, yang di ujung. Agak ya. Enggak di sini di Gopernah. Ya, masa ya? Ya, iman seorang Bunda Maria. Temanya iman seorang Bunda Maria. Bunda Maria memang tidak banyak ceritanya ya di kitab suci, tapi yang menjadi satu keajaiban seri pertama ya. Jadi gini, Maria temanya bacaannya itu kan, hanya itu saja, tidak banyak variasi. Tapi setiap saya menyampaikan dengan bacaan yang sama, dengan cerita yang sama, saya ketemukan Bunda Maria itu semakin mengagumkan, semakin dahsyat, ya, semakin serius ini, ya. Demikian juga tadi, saya duduk di belakang, tadi masih terinfluence dengan cucu tua tadi. Tapi begitu dia sudah diparahin sama papinya, saya baru bisa fokus. Ya, ada pemahaman yang baru tentang Bunda Maria yang sangat luar biasa. Yuk, saya ajak buka Yohanes 19. Saya tadi diberitahu ya 19, cuma 3 ayat saja. Ayat 25 sampai 27. Ya. Saya lihat ada salib enggak? Oh, ada salib. Karena ayat awal dibilang dekat salib Yesus gitu ya. Butuh salib. Kita bersama-sama yuk ayat 3 ayat tadi pelan-pelan saja ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini kan sering Bapak Ibu dibawakan ya dengan bahan peneguhan, materi peneguhan tentang keberadaan Maria ya di dalam iman seseorang yang mengimani Yesus. Biasanya begitu ya. Tapi saya mencoba untuk melihat yang lain. Saya ngomong sampai jam berapa? Yuk selesai sampai jam berapa? Sudah 9:04. Hah? Soalnya kan selesai jam 9. 9 kurang 10. Oke. Semoga nggak sampai ya Bu ya. Oke. Saya lanjut langsung ya. Ayatnya nggak panjang-panjang ya. Saya mau mengajak saudara untuk memahami begini. Iman seseorang. Maria juga beriman. Sejauh iman secara umum saat dia memang mempunyai Allah sebagai satu pribadi sebelum panggilan Allah yang secara pasti lewat seorang malaikat yang memberitahukan dia akan mengandung dan sebagainya. Ya, sebelumnya dia sudah menjadi orang beriman. Tapi setelah ada satu perutusan khusus, ada satu tugas yang khusus bagi seorang yang sangat sederhana ini, malaikat datang satu malam menyatakan dia harus mengandung dari Roh Kudus, ya, nggak boleh nikah sama Yusuf
ngandung dulu gitu, ceritanya hamil dulu gitu kan, kira-kira begitu ya. Sesuatu yang shocking, benar ya. Allah membuat shocking hidupnya, Allah membuat bergetar hidupnya ya. Ini masih tetap bicara tentang iman ya. Tetapi lihat seseorang yang dikatakan beriman, shocking awal itu aja kadang-kadang sudah membuat kita mundur, meninggalkan iman kita ya, mencari yang lain-lain yang tidak usah membuat shocking ya. Banyak orang yang bersikap begitu, ikut Tuhan hidupku gak karu-karuan, gonjang ganjing, gojlak gajruk, gak jelas gitu ya. Mungkin kalau boleh dibilang kata-kata yang baru saya katakan ini, itu yang dialami oleh Maria. Tidak semudah itu dia mudeng. Saya nggak pernah kawin, nggak pernah berhubungan dengan lelaki, tetapi bisa hamil. Nggak semudah itu. Dia mau gadis sederhana, dia gadis sangat-sangat sederhana, nggak banyak kepandaiannya jujur ya. Makanya dikatakan kitab suci mengatakan dia banyak diam saja. Ngerti nggak ngerti? Diam saja. Simpan semua dalam hati. Coba kalau orang pinter, yang pinternya pasti lebih banyak protes ya? Iya, banyak protes. Loh, Petrus saja protes kok. Petrus itu berapa kisahnya di dalam kitab suci? Banyak protes kepada Tuhan. Maria enggak, ngerti nggak ngerti? Ya, mudah nggak mudah, seneng nggak seneng, nggak ada pilihan, dia cuma bisa berkata iya. Lukas 1:38. Oke, sekarang kembali ke sini. Jadi awal panggilan Tuhan, awal perjumpaan Maria dengan Tuhan secara pribadi sudah membuat hidupnya shocking, bahasanya begitu ya. Terus sampai hamil ke Elizabeth 1 tahun, hamil melahirkan di palungan, bayi 1 tahun dikejar-kejar sama Herodes, dan terus menerus 12 tahun hilang di bait Allah, saya kaleidoscope Maria ya. Itu semua membuat dia nggak paham, membuat dia nggak mengerti apa ini mengikuti Yesus. Dan sekarang saya ajak Bapak Ibu, dalam seseorang beriman, dalam kehidupan yang tidak menentu, ya seakan-akan kok hidup yang nyaman, hidup yang stable gitu ya, tidak ada di pihak Maria. Berapa lama Maria itu menjadi pengungsi? Ya, lahir jadi Bethlehem, mesti ngungsi lagi. Mau dibunuh sama Herodes, ngungsi lagi ke Mesir. Ya, hidupnya mengungsi, nggak tetap, nggak nyaman. Zona nyaman, boro-boro. Ya, zona nyaman tidak ada di dalam diri Maria. 12 tahun baru bawa ke bait Allah, hilang Yesus. Berapa tahun membesarkan Yesus dengan banyak bekerja dengan Yusuf yang akhirnya menjadi suami, dan tibalah kepada peristiwa Yesus berkarya 3 tahun, tidak terlalu lama, saat Yesus dipuja-puja dan saat Yesus ini sudah sering, saya cuma mengulang sedikit, Maria tidak tampil dan dia tampil kembali di puncak imannya. Nah, saya ajak saudara sekarang malam ini untuk memahami puncak iman dari seorang yang sangat sederhana, seseorang yang sangat lugu, ya, seorang Maria. Begitu wanita, banyak tidak protes, banyak diam saja, nampak lemah, nampaknya lemah, tetapi di dalam kediamannya, di dalam nampak kelemahannya itu, di situ ada kekuatan iman yang dahsyat yang saya mau bagikan kepada saudara malam ini. Ya. Di bagian akhir Getsemani sampai Golgota, ini perjalanan sengsara sampai dianiaya, didera sampai mati, itu Getsemani sampai Golgota. Mulai Yesus memikul salib, jalan salib Yesus, ya, kita dalam doa jalan salib. Di situ Maria mulai muncul. Maria mulai muncul, dan apa saudara terlihat? Saudara mungkin lihat visualisasi atau lihat filmnya The Passion of Christ, bahwa Maria pada saat itu mengikuti gak jalan salib Yesus putranya? Ngikut. Dia tahu lihat gimana Yesus diludahi. Dia tahu Yesus ditendang, disepak, dipukul, ya, diapain pun dia tahu seorang ibu ini. Tapi dia tetap mendampingi putranya. Coba lihat, protes, hancur hatinya,
dan hancur hatinya sudah dinubuatkan Simeon ya, bahwa nanti dia akan di Lukas 1 ayat 32 kalau nggak salah ya, dinubuatkan oleh Simeon. Lukas 1 kita baca. Nah, sekarang kita tiba di bagian akhir ya, lihat ini. Dan dekat ayat itu Pak, ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, satu ya, Maria ibunya, satunya Maria Magdalena, satunya Maria istri Klopas. Makanya saya lihat salib ini gampang ya. Jadi di dekat salib Yesus. Jadi kita membayangkan di Golgota, di puncak, Yesus terbentang, tangannya terlentang di atas kayu salib seperti ini ya, kira-kira ya. Posisinya di bumi, nggak kasih dia tempat, di sorga juga dia belum kemana-mana, cuma di awang-awang. Itu simbol, itu yang saya bayangkan tentang salib Yesus yang paling mengerikan. Seakan-akan seluruh dunia, ya, seluruh dunia itu tidak terima Yesus. Ya, makanya posisinya di tengah, diangkat gitu di atas kayu, ditancapkan, badannya sangat penderitaannya berat di atas kayu salib. Dan di situ berdiri. Nah, jadi saya mau mengajak saudara bahwa yang diberkati Yesus waktu di sekitar Yerusalem dan sekitarnya banyak nggak? Banyak. Oh, yang dikasih makan, dikenyangkan aja sampai sisanya berbakul-bakul bisa beribu-ribu gitu ya, angkanya ribu-ribu. Yang diberkati di kolam Bethesda berapa orang yang disembuhkan. Yang sudah diberkati Yesus, bisu, tuli, timpang, kusta, semua disembuhkan Yesus. Tapi begitu Yesus terpantak di atas kayu salib, kemana mereka semua? Kenapa tahu selang? Kemana mereka semua? Ya, kemana mereka semua? Berarti mereka sangat gini, mencari Yesus yang punya mau, oke, disembuhkan, oke, masih bisa bersyukur. Tapi begitu mengikuti Yesus dan melihat idolanya, panutannya, dewanya gitu kira-kira ya, yang diikuti dan dipercayai menjadi satu figur yang sangat underdog, dihakimi oleh seluruh Yerusalem, gak banyak yang mau ikut lagi. Telas terakhir yang kita baca ya, perhatikan ya, dekat kaki salib Yesus ibunya, kira-kira ya, Yesus sebelah sini aja ya, ibunya, lalu Maria istri Klopas itu ipar Maria ya, istri Klopas itu Klopas itu kalau nggak salah sepupunya Yusuf itu kalau nggak salah ya, yang jelas masih ada relasi dengan Maria. Jadi Maria istri Klopas ini iparnya gitu ya. Di sini 3 Maria istri Klopas, Maria Magdalena, satunya adalah Yohanes ya. Saudara, kita mari melihat satu persatu ya, seseorang yang beriman. Tadi sudah saya sebutkan, zona nyaman buat Maria susah didapat. Sampai terakhir dia mengikuti Yesus putranya. Di sini puncak yang paling mengerikan, dan di sini teruji seseorang masih beriman atau tidak. Ya. Yesus, kita lihat dulu Yesus. Jadi kalau saudara kira-kira bisa membayangkan, di yang kita baca ini ada satu segitiga relasi. Yesus, kelompok Maria, dan Yohanes muridnya. Ya, coba bayangkan supaya mudah. Ya, ada satu relasi yang tak terpahami oleh siapapun, tak terpahami. Sebab apa? Di situ terjadi di sekitar salib. Kalau saya merenungkan ini, maaf ya kalau saya terlalu dalam. Kalau saya merenungkan tentang ini, khotbah-khotbah Romo atau kemana tentang salib yang menyelamatkan, salib yang membawa kemenangan, salib yang membawa kehidupan, jujurnya nggak paham, nggak semudah itu untuk dipahami. Tapi saat saya merenungkan peristiwa ini, di sini saya baru sadar dan baru tahu dengan jelas bahwa di dalam relasi di bawah kayu salib,
dan kayu salib yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang mempunyai satu daya pikat, daya tarik yang luar biasa. Tiga pihak ini tetap bertahan. Bertahan sampai kapanpun. Ya. Yesus. Yuk kita lihat pihak pertama. Yesus gimana? Yesus, saudara, kalau menurut saya ya, kalau orang teraniaya secara fisik, mungkin ditusuk, orang dibunuh ya, ditusuk, diapain, atau yang kemarin-kemarin ada kecelakaan naik motor, saya lihatnya juga di TikTok gitu loh, nabrak sesuatu, berat badannya terbelah dua gitu ya. Kita lihatnya ngeri, tapi untuk dirasakan sakitnya mungkin tidak terlalu. Saya paham mungkin Yesus seperti itu, secara fisik, semua dengan berdarah-darah itu. Orang kalau sakitnya sudah mentok, itu seakan-akan sudah gak bisa lagi sakit. Lalu kita lihat lagunya dangdut, sakitnya, dia sakit gigi apa sakit hati, sakit mana? Sakit hati. Coba saudara lihat, di mana sakit hati Yesus? Seluruh Yerusalem diberkati. Siapa yang datang kepadanya tidak pernah ditolak. Yohanes 6 ayat 47. Siapa datang kepadanya tidak pernah ditolak. Semua diberkati yang datang kepada dia. Ya. Tetapi ada saat dia di situ membutuhkan seseorang yang bisa memahami dan mengerti dia. Semua meninggalkan dia. Muridnya sampai menyangkal dia 3 kali. Petrus, satunya Yudas jual dia dengan 30 uang keping. Saudara, sakit fisik di dalam menjelang kematian Yesus, saya rasa jauh lebih menyakitkan adalah sakit hati yang ditinggalkan. Makanya dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku. Sampai saking begitu kosong, begitu sendirian di atas kayu salib, dari kedinginan sampai kepanasan, dari kesakitan sampai darah habis. Saudaraku, dia sampai merasa bukan cuma manusia, Allah sendiri, dia sampai merasa ditinggalkan. Bukankah ini jauh lebih berat? Bukankah ini jauh lebih dahsyat, perasaan ngeri ditinggalkan dan benar-benar saya harus berjuang sendiri. Dan itu dialami oleh Yesus. 1, 2. Kita bicara Maria dulu ya. Ibunya terakhir, sebab itu kan tema kita ya. Maria Magdalena. Maria Magdalena siapa? Seorang yang dikatakan banyak setan di dalamnya. Ada 7 setan. Terus pelacur. Wah, dosanya siapa yang lebih hebat dari Maria Magdalena? Orang yang sangat berdosa. Saya klimakskan begitu ya. Begitu sekali ketemu Yesus, Yesus ampuni, Yesus pulihkan martabatnya, dan luar biasa, hanya satu-satunya, the only one yang mau menerima Maria, yang mau memanusiakan Maria Magdalena. Ya, yuk coba posisikan sedikit menjadi Maria Magdalena. Saat kita mempunyai satu aib dosa seakan-akan terbuang dari masyarakat, cuman ada satu yang mau menerima dan menerima dia sebagai manusia utuh dan normal yang bernama Yesus. Ya, kira-kira masuk akal nggak kalau Maria Magdalena itu merasa bahwa hartanya cuma Yesus? Ya, miliknya cuma Yesus. Tapi justru satu-satunya miliknya itu diambil dan dianiaya, dimatikan oleh seluruh Yerusalem. Sehingga Maria tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi pada saat gini ya, ini saudara perlu tahu, kenapa di dalam film pun Maria Magdalena ditunjukkan sebagai seseorang yang berani mati. Berani mati apa? Saat Yesus dianiaya dan diikat di dalam satu kilangan batu yang besar, dianiaya oleh seluruh Yerusalem, serdadu-serdadu itu
berdarah-darah, itu belum pikul salib, masih diseret, semalaman diseret, digantung di rumah Kayafas. Siapa yang melap dan membersihkan semua yang di sekitar batu bilangan, dia tidak bertakut menguak di antara para serdadu itu. Maria Magdalena datang dan melap itu semua darah Yesus. Kenapa? Karena dia merasa satu-satunya. Murid-murid yang lain udah kemana? Karena kalau kita tidak pernah merasa bahwa satu-satunya kita punya adalah Yesus, jangan ngomong beriman. Yesus mungkin salah satu di antara yang aku punya. Tapi pada saat seseorang merasa bahwa Yesus itu satu-satunya yang aku punya di dalam hidup ini, maka di situ yang dikatakan satu keberanian iman untuk melakukan apapun. Itu Maria Magdalena. Sekarang harus habis, harus mati, tidak punya siapa-siapa lagi. Buat apa saya hidup? Jadi saya mau mengklimakskan bagaimana rasa yang dialami Maria Magdalena. Tidak ada yang lebih buruk. Saudara, kalau kita berhadapan dengan 100 orang yang membenci kita, ya, dan kita harus kehilangan, harus sendiri, dibanding bahwa kita berhadapan dengan satu orang yang sangat mencintai kita dan dia harus pergi. Ayo. Pasti berat ini. Dan itu yang Maria Magdalena alami. Maka itulah yang membuat Maria Magdalena juga mengalami keberanian. Selain dia didampingi, digandeng oleh Maria ibu Yesus, dia juga punya keberanian iman sendiri untuk datang menguak. Gak peduli sama serdadu-serdadu. Pada saat itu semua menyingkir, takut dianggap antek Yesus. Saudara pikir Petrus kenapa menyangkal 3 kali? Karena takut ketahuan kalau dia murid Yesus, benar? Tapi coba Maria Magdalena, nggak pusing. Memang aku datang untuk orang yang aku cintai. Sebuah pernyataan yang tak terucapkan, saudara. Kita berbicara dengan banyak iman ini contohnya. Sehingga Maria Magdalena berani sampai di depan kaki salib kaki Yesus. Hatinya padahal hancur, redam. Luar biasa. Habis-habisan. Yesus habis-habisan, Maria Magdalena habis-habisan. Demikian juga Maria Klopas lebih mungkin mengikut Maria ibunya. Tetapi kelompok Maria ini adalah orang yang kira-kira masih setia kepada Yesus. Sekarang lihat muridnya sebelah sini. Yohanes. Ya. Di antara semua yang lain dari 12 hilang satu Yudas, yang lainnya hanya Yohanes yang masih tetap setia di sini. Kalau mungkin saya kembangkan dengan perasaan Yohanes, ya ada takutnya, nanti ada bingungnya, ya mungkin saja. Tapi yang jelas langkah kakinya membawa Yohanes sampai di sini. Apakah berarti Yohanes sudah pandai untuk memahami kenapa gurunya mati? Enggak juga. Semua itu terbuka tabir itu setelah Pentakosta. Ya, jadi Yohanes juga tidak pandai memahami ini kenapa. Tetapi di sini saudara, iman itu tidak kelihatan. Dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Maka berbicara tentang iman seorang Yohanes, ya, dia juga nggak paham. Tapi itulah bukti dari seorang beriman. Di antara kebingungannya, nggak pahamnya, kenapa gurunya kok harus mengalami ini dan sebagainya. Langkah kakinya di sini. Tetapi Yohanes juga tidak kalah gurunya. Gurunya, andalannya, dia tinggalkan semuanya untuk dia dan sekarang harus pergi. Bingung, sedih, hidup nggak jelas mau kemana setelah ini. Itu kan kira-kira ya yang dialami oleh Yohanes. Tetapi dia tetap berada di bawah Yesus. Minimal menemani gurunya sampai akhir. Gitu kira-kira masuk akal ya? Minimal begitu. Ngerti-ngerti kagak, udah juga nggak tahu peristiwa ini maksudnya apa. Ya seperti saudara saat kita mengalami pandemi, nggak semudah itu kita memahami apa ya maksud Tuhan dengan adanya COVID ini gitu. Sama mereka.
sekarang Maria, terakhir maminya. Nah, perasaan seorang ibu. Ini banyak mami-mami di sini ya. Coba, saya punya mantu, itu saya dua. Saya melihat dinamika mami-mami muda zaman sekarang. Anaknya kecakar dikit dah sama temennya. Kan kalau rebut-rebutan tas, rebut-rebutan apa, bisa aja namanya kuku belum dipotong, krak gitu kan, kecakar dikit. Waduh, jadi urusan. Sekarang WA grup dari mami-mami itu ya ramai. Diurus sampai baru kecakar dikit. Tapi ibu satu ini, Ibu Maria ini bukan cuma kecakar. Anaknya dibantai oleh seluruh Yerusalem. Saya lihat. Lukas 1 Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat 34 coba ya. Lukas 2 ayat 34 Pak ya. Nah, Maria itu dinubuatkan oleh Simeon ya. Yuk bersama-sama 2, 3. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Next Pak, 35, satu lagi. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata. Luar biasa. Seorang dipakai Tuhan untuk menubuatkan ini kepada Maria. Nanti suatu hari memang yang dikandung itu nanti adalah punya kuasa untuk menjatuhkan dan sebagainya ya. Ada satu dipuja-puja dikagumi karya penebus di dalam diri Maria. Tapi nanti dikatakan suatu saat seperti sebilah pedang yang akan menembus jiwamu sendiri. Di mana sebilah pedang yang akan menembus jiwa Maria? Saudara, ya saat Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus putranya. Kan saya ngomong gak usah dicakar. Mami-mami muda zaman sekarang dicakar aja ribut satu sekolah. Ya. Tapi mami ini, dia di sini melihat anaknya dibantai, sampai punya. Saya mau mengatakan kekuatan iman Maria saat itu bukan kekuatan manusia. Tidak ada manusia duanya. Menurut saya tidak ada duanya. Karena apa saudara? Lihat ya, Maria menangis meratap dan meronta-ronta. Lihat di film The Passion of Christ, tidak ada. Dia paling melihat dengan wajah yang dalam, tatapan matanya memendam kepedihan yang luar biasa. Tapi dia tahan dan dia tahan dengan iman yang terus dia tidak pernah tinggalkan. Iman itu terus hidup. Wow, saudara, nanti ya saya bawa saudara pelan-pelan ya. Jadi saudara, terus apa? Sudah jadi mayat, sudah hembusan nafas terakhir, ya masih tetap dia nunggu di bawahnya. Loh, masih sempet-sempetnya putranya sudah menjadi mayat dengan tubuh tidak ada lagi yang bagus, dipangku. Dan sampai kehidupan zaman sekarang, patung dia tadi mana Maria memangku Yesus menjadi satu daya tarik yang tidak pernah ada habis-habisnya. Saudara selalu berdoa, minta rahmat buat peristiwa itu. Itu bukan peristiwa biasa saudara. Itu peristiwa satu keluhuran akan rahmat ilahi yang saya katakan di dalam diri seseorang. Bukan kekuatan Maria, bukan kekuatan manusia manapun, tetapi kekuatan Allah yang menyertai. Kalau Allah mampu membuat kandungan di dalam perut Maria, Allah juga yang mampu membuat Maria bisa bertahan di dalam penderitaan itu. Iman itu tidak tergoyahkan sama sekali saudara. Nah, ya sekarang kesimpulan, gak lama kok Fit. Jadi Yesus di dalam puncak kengeriannya, Maria ibunya
jiwanya kayak tertusuk sebilah pedang, ya, dengan Maria yang lain. Jadi ini satu kelompok Maria. Satu, Yohanes juga murid yang sedang dalam kebingungan dan depresi iman yang luar biasa menurut saya. Segitiga ini ada kekuatan, dan Maria bilang, Yesus lihat, bilang, saya gak usah panjang-panjang ngomong, kepada Maria, Maria, ini anakmu, ibu, ini anakmu. Ya, tadi sudah tahu kan? Bilang sama Yohanes, inilah ibumu. Sejak itu Yohanes dan Maria hidup bareng, gitu ya kalimat ini. Tapi saya mau melihat saudara dari lebih dalam. Segitiga ini adalah, saya mau katakan, ini keluarga Yesus yang sejati. Bagi seseorang yang sungguh-sungguh mau menerima peranan Maria di dalam hidupnya, Alkitab 100% tidak ada yang ditinggalkan. Bagi orang-orang di luar sana yang memuja Yesus sampai memberikan seluruh hidupnya, kali ya, nggak tahu apa yang dipersembahkan. Tapi kutipan 3 ayat ini dipenggal dari satu buku yang tebal. Dia bukan murid Yesus yang sejati. Kenapa? Karena yang bertahan di bagian episode Getsemani yang terakhir, yang bertahan cuma keluarga ini. Segitiga ini mempunyai satu daya erat, kuat, ikatan cinta yang tidak tergoyahkan. Setuju gak kalau saya katakan ini sebetulnya adalah gereja? Yesus sebagai kepala Kristus, kepala gereja. Maria sebagai bunda gereja. Dan bunda gereja mengayomi seluruh muridnya. Karena bunda gereja diminta oleh Yesus untuk mengurusi semua anak-anaknya, murid-muridnya ini. Dan muridnya yang terima Yesus sebagai kepala Kristus dan Maria sebagai bundanya adalah murid Yesus yang mau menerima pesan Yesus yang terakhir. Hei saudaraku, kalau Anda dan saya punya orang tua, papa, mama, emak engkau mau meninggal, ayo coba kata-kata terakhir, permintaan terakhir, ada yang berani gak kasih? Gak mengabulkan? Ada yang berani? Mungkin selama hidup aja gak pernah nurut, gak pernah taat, tapi begitu mau mati, wah, minta apa saja pasti berani gitu, mau meninggalkan last wish Yesus saat terakhir nafasnya dan berkata selesai, sudah. Ada yang berani tidak melakukan apa yang Yesus minta. Jangan main-main tentang iman Maria. Oh saudaraku, kita harus berbangga dan berbahagia punya Bunda Maria di dalam hidup kita. Karena sungguh dialah sebetulnya dipakai Tuhan untuk mempersatukan. Apa artinya? Simbolannya? Ya, satu, simbolan terakhir. Apa arti? Salib, pimpinannya mati. Di sini kelompok Maria depresi berat, kan gitu ya. Di sini murid depresi berat. Ada yang nggak depresi kan? Nggak ada. Tetapi kalau kita lihat Yesus sebagai sumbernya, siapa yang paling dekat relasinya dengan Yesus di antara orang-orang yang di bawah? Siapa? Maria. Ya, yang mempunyai relasi paling dekat dengan dengan Yesus. Tetapi justru di sini dia menjadikan dirinya untuk tetap bertahan sebagai seorang yang beriman, sehingga orang-orang yang lain, Yohanes dan Maria yang lain, di sini mampu memahami bahwa kematian Yesus bukan it's the end. Kalau film selesai, it's the end. Salib bukan it's the end. Kematian bukan it's the end. Maria memimpin orang-orang yang depresi ini. Di sini loh saudara, saya mau katakan ini kekuatan iman dari seorang yang gak pernah khotbah kayak saya, tapi saya belum tentu bisa seperti dia. Lihat kekuatan seorang Maria. Dan selain dia
bukan akhir. Berarti kalau bukan akhir, berarti ada new beginning. Ada satu kehidupan yang baru, ada harapan yang baru. Saling bersatu, ini bukan akhir, iman harus tetap berlanjut dan ada harapan baru dan ke depan ada dunia baru. Sekarang saya mau sedikit bagian terakhir. Kalau saudara memahami ini, ya, kalau saudara memahami ini, ada kata suatu saat kita diizinkan untuk menghadapi sebuah kehidupan yang saudara dengan gampang akan mengatakan it's the end. Karena sudah terlalu tak tertolong masalah kita, sudah terlalu buruk masalah kita, sudah terlalu berat masalah kita. Makanya saya berikan satu perlindungan ini supaya pada saat saudara menghadapi segala sesuatu yang seakan-akan tidak ada harapan lagi, ingat peristiwa ini, baca ini sekali lagi. Maka ajak Bunda Maria sebagai dia satu-satunya yang memegang dan menyatukan Yesus muridnya, dan dia diberikan tugas untuk menyatukan itu supaya iman harus berlanjut ke depan menjadi iman yang hidup dan mantap. Dan gereja berjalan. Maka saudaraku yang terkasih, iman seorang Bunda Maria mampu membalikan dunia. Salib mati buat ukuran dunia, dia. Tetapi buat ukuran orang yang beriman, salib adalah kemenangan. Amin Pak Yoja. Salib adalah kehidupan. Melalui apa? Sikap seorang ibu yang imannya tidak bisa ditawar. Dia bisa membalikkan mitos-mitos dunia di dalam kekuatan iman seseorang yang tetap bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Amin. Oke. Ada yang mau didoakan? Pentas doa. Yuk, kita sambil berdoa ya. Bapa di dalam surga, maaf Tuhan, saya masih bergetar untuk merasakan kehadiran. Tuhan, untuk kami yang masih ada kesempatan ini, Tuhan, beri kami pengertian dan pemahaman yang benar melalui Bunda Maria untuk melihat salib kehidupan bukanlah akhir dari cerita iman hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Dan hamba mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan di tempat ini, perbukitan Tangerang ini. Bapak, kalau mereka pada saat ini dan mungkin malam ini atau di dalam kehidupan yang mengalami pergumulan hidup yang sangat berat, Bapak, bila renungan malam ini, hari ini membuat kami mempunyai satu kekuatan iman yang baru bertumbuh bersama Bunda Maria. Karena kami mau bukan hanya mengandalkan Yesus, tapi kami mau melibatkan Bunda Maria, satu penolong lagi yang akan menemani kami untuk terus berdoa agar hidup kami walaupun sekarang kami sedang mengalami satu pergumulan yang sangat berat, penderitaan yang hebat. Kami percaya Tuhan, kalau kami bertahan di dalam iman kami, dan kami percaya dengan iman yang tak tergoyahkan seperti Bunda Maria, hari esok akan selalu ada. Maka hamba berdoa, berkati Tuhan dengan
dengan kekuatan iman yang baru. Biarlah bersama dengan Bunda Maria, kami dipulihkan iman kami masing-masing yang hadir pada malam hari ini, sehingga kami keluar dari ruangan ini dan kami boleh berjumpa berlanjut di dalam kehidupan kami yang sebenarnya, Tuhan. Biarlah kami mempunyai sikap iman yang baru, dan begitu bangganya Tuhan kami mempunyai kehadiran seorang Bunda yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menemani kami, dan kepandaian seorang ibu yang selalu melihat air mata kami akan kesedihan dan ratap tangis kami. Dan kepada Bunda Maria kami akan mengadu, memohon kehadirannya, menemani kami berdoa, dan kami percaya Tuhan, kematian, penderitaan adalah merupakan satu jalan yang harus dilalui untuk menuju kepada satu kemenangan dan satu kebangkitan. Hamba juga berdoa untuk mereka yang menulis ujug-ujug doa di dalam kotak ini. Hamba tidak melihat satu persatu Tuhan apa yang mereka persembahkan kepadamu, intensi doa apa Tuhan, hamba tidak tahu. Maka yang sakit mohon kesembuhan, biar kasih dan kuasa-Mu, bilur-bilur darah-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit boleh menjadi bagian kami yang sedang sakit, dan berdoa bagi juga keluarga kami yang sakit. Untuk keluarga-keluarga yang mempunyai masalah ekonomi, masalah kesejahteraan hidup, Tuhan, biarlah kami tahu, kami mau belajar Tuhan. Kalau yang sedikit masih menjadi bagian kami, tapi burung di udara saja Kau pelihara, apalagi kami, orang yang Kau cintai. Pasti suatu saat Tuhan akan membukakan tingkap berkat-Mu kepada kami yang membutuhkan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kami untuk kelaparan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kami untuk mengalami kekurangan yang begitu besar, saat kami percaya dan berpegang kepada kebenaran iman kami. Yang mempunyai urusan dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, Tuhan, kasih-Mu yang mampu mengubah air menjadi anggur. Dan kami percaya sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih manis, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling mengampuni, Tuhan curahkan di dalam keluarga kami yang saat ini sedang mengalami masalah, hilangnya kepercayaan dan cinta dan apapun. Tuhan, berkati Tuhan setiap keluarga, dan apa yang mereka rindukan yang hamba tidak tahu, tapi kami percaya setiap permintaan kami, setiap harapan kami yang kami landaskan di dalam nama Yesus, kami tahu kami tidak akan pernah Kau buat untuk kecewa. Ya Allahku, ya Allahku, kami serahkan seluruh hidup kami serahkan seluruh harapan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan memberkati.